kacau ini, tidak ada intelektual dari karismatik yang melawan ini, dan ini adalah fakta yang mengejutkan. Kalau sudah gimana? Kita tunggulah. Kalau memang pintar, saya tunggu 1000 kali 24 jam sesi debat kita mengenai autentikasi bahasa roh Sigaraba-Raba secara biblikal, historikal, dan doktrinal pneumatologi. Saya tunggu. Kau usah PSGI lah, siapapun dari karismatik, tokoh-tokoh teolog yang tinggi-tinggi siapapun lah. Saya tantang debat terbuka mengenai Sigaraba-Raba sebagai bahasa roh. Saya yakin sampai saya mati, tidak akan ada satu orang pun tokoh Pentakosta karismatik yang akan berani terima tantangan debat ini. Karena sungguh saudara, tidak ada bukti sama sekali bahwa Sigaraba-Raba adalah bahasa roh di Kisah pasal 2. Nggak ada saudara. Data yang hanya mereka pakai adalah seringkali dari mulut orang-orang yang mengatakan bahwa para rasul itu mabuk oleh anggur. Saudara, bagaimana bisa mabuk oleh anggur dari orang-orang yang di Kisah pasal 2 itu dapat membenarkan Sigaraba-Raba sebagai bahasa roh? Saya kira hanya orang bodoh yang berkesimpulan seperti itu. Ya, salam kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pardi Umbai atau Supardi Yunes Umbai. Nah, setelah melihat cuplikan video tadi yang dinyatakan oleh saudara Patrick Smith, kita akan bahas ya, kita akan jelaskan yang sebenarnya sesuai dengan Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu, untuk pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-berkat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Hari ini kami mau menjelaskan satu topik kepada kawan-kawan sesuai dengan isi Alkitab, sesuai dengan firman-Mu untuk masalah bahasa roh, dan biarlah Tuhan mengurapi kami, baik kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada, dalam pengurapan Tuhan dan kami mengerti firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami, sebab Engkau yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Singkapkan rahasia firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama kita berkata, amin. Kawan-kawan, ya, saya mendapatkan video atau cuplikan dari seorang teman ya, video yang barusan kita lihat tadi. Sebagai orang percaya ya, sebagai anak Tuhan dan hamba Tuhan, saya merasa terpanggil untuk menjawab tantangan dari saudara Patrick Smith ini. Karena kalau tidak dijawab ya, pengertian yang salah itu bisa merusak iman banyak orang. Dan saya merasa bahwa saya bertanggung jawab juga untuk membagikan kebenaran, karena firman Tuhan berkata, siapa yang diberitahu banyak akan dituntut lebih banyak. Nah, oleh sebab itu bukan maksud lebih hebat dari kawan-kawan yang lainnya, tetapi saya ambil bagian menjawab tantangan saudara Patrick Smith dengan maksud untuk meluruskan apa yang tidak lurus. Baiklah, ya, mengenai bahasa roh yang dibahas oleh Patrick Smith tadi itu, ya, beliau ya melihat itu dari Kisah Para Rasul pasal 2. Lalu dikaitkan dengan bahasa roh Sigaraba-Raba. Sebenarnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu bukan bahasa roh itu yang dimaksud. Yang dimaksud di situ adalah bahasa-bahasa lain. Maksudnya ketika Roh Kudus turun memenuhi murid-murid di loteng atas Yerusalem, kota Yerusalem itu, hari Pentakosta itu, maka murid-murid Yesus itu berbahasa-bahasa yang lain. Maksudnya adalah berbahasa-bahasa yang lain yang bukan bahasa mereka, yaitu mereka berbahasa dan bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain sesuai dengan yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 dan pasal 2 ayat 4 dan ayat 8. Saya bacakan pelan-pelan ya supaya kita lebih jelas mendengarnya begitu ya. Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 berkata, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Garis bawahi bahasa-bahasa yang lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ingat, bahasa-bahasa yang lain yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk dikatakan oleh mereka. Bahasa apa itu? Nah, itu kita lihat di ayat 8-nya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi mereka, murid-murid Yesus itu, ya, mengucapkan bahasa bangsa-bangsa itu. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa bangsa-bangsa itu supaya bangsa-bangsa itu mengerti, mendengar firman Tuhan. Jadi kalau ya saudara Patrick Smith ya mengambil dari sini, dasarnya itu salah. Si Karabaraba tidak ada di sini, tidak ada di Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Lalu di mana? Ya, coba kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 10-nya ya. Kisah Para Rasul pasal 10-nya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 ya sampai 46 saya bacakan. Ketika Rasul Petrus datang ke rumah Kornelius, perwira itu ya, dan terjadilah Roh Kudus turun ke atas Kornelius dan keluarganya dan orang-orang yang bersama dengan Kornelius ketika Petrus menjelaskan tentang firman Tuhan, tentang Injil, tentang Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memenuhi mereka, maka orang-orang itu berbahasa roh, dikatakan di situ. Saya baca dulu. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain itu juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus dan selanjutnya ya. Perhatikan, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Kalaupun ada sikarabaraba seperti yang dimaksud oleh Patrick Smith, bisa saja kalau itu memang diberikan oleh Roh Kudus. Misalnya bukan sikarabaraba, misalnya ada hinakata karabasandarabahata karanamaso, tidak masalah. Misalnya inna masikarabasoho mata karabas, tidak masalah. Mau seperti tidak masalah. Itu kan pemberian Roh Kudus. Nah, pemberian Roh Kudus itu mau bahasa-bahasa lain, ya, bahasa lidah ataupun bahasa roh. Jangankan bahasa roh yang sikarabaraba, hina masih kata karalabase, horita satakarabase. Bahasa air mata saja Tuhan ngerti. Bahasa isi hati saja Tuhan ngerti. Apanya yang salah dengan bahasa roh? Dan bahasa roh itu karunia. Salah satu karunia Roh Kudus. Ayo kita lihat 1 Korintus 12-nya ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh, R-nya huruf besar. Kalau di Alkitab kita R-nya huruf besar itu menunjuk kepada Roh Kudus. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini dia. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi bahasa roh itu adalah salah satu dari
karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya. Waktu orang itu menerima baptisan Roh Kudus, maka orang itu pun menerima karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus ini dikobarkan, dikembangkan, ya, diaktifkan dalam hidup seseorang yang sudah menerima karunia Roh Kudus. Karunianya apa aja? Termasuk bahasa roh. Misalnya tadi dia baru awal menerima hanya, nanti kemudian lalu lalu kemudian sikaraba-raba, lalu kemudian hinambata karabasi, tidak masalah karena dia sudah menerima. Beda kalau orang belum menerima, belum dibaptis Roh Kudus, lalu ikut-ikutan bahasa roh. Itu yang palsu. Jadi kalau orang yang berbahasa roh memang dia dapat dari dia dibaptis Roh Kudus, maksudnya menerima baptisan Roh Kudus dan diberi karunia berbahasa roh, lalu apa salahnya? Alkitab berkata jangan melarang orang berbahasa roh. Kenapa ada yang marah kalau ada yang menerima bahasa roh, menerima karunia bahasa roh? Itu karunia. Karunia itu disarankan atau diajarkan oleh Rasul Paulus supaya dikembangkan. Ya, kalau orang tidak mau mengembangkannya tidak masalah. Karunia kalau orang mau menggunakannya, maka karunia itu bekerja. Kalau tidak, ya tidak. Bahasa roh itu adalah karunia, dan karunia itu ada manfaatnya. Kalau Allah memberikan, tentu ada manfaatnya, bukan untuk diolok-olok. Haleluya. Haleluya. Ya, Saudara Patrice Smith, ya, dan kita semua, ya, kita sudah melihat nih firman Tuhan. Ya, tidak ada masalah dengan sikaraba-raba. Yang penting awalnya didapat dari ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus. Itu tanda sah dia menerima karunia itu dan dia kembangkan. Apakah semua orang menerima karunia bahasa roh? Orang-orang karismatik apakah menerima karunia bahasa roh? Tidak semua. Tidak harus. Ya kan? Apakah karunia bahasa roh menentukan orang masuk surga? Tidak. Tapi kalau menjelek-jelekan, ya, kalau merendah-rendahkan bahasa roh bisa jadi, bisa ke neraka. Ya. Itu loh, ini yang harus kita hati-hati. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Ini yang harus kita perhatikan supaya kita jangan sampai salah di hadapan Tuhan. Ya. Ini bukan pengajaran yang nyeleneh, ini Alkitab yang berkata. Cukup dengan Alkitab ini saja kita belajar, ya, ini apa itu namanya bahan kita, ya. Dan Roh Kuduslah yang mencerahkan, yang mengajarkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berbicara, berfirman di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kepada murid-muridnya, jangan pergi dulu pelayanan, tinggal dulu di Yerusalem ini sampai engkau menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan engkau boleh pergi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi bahkan. Ya kan, untuk pelayanan, untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena harus menerima kuasa dulu. Ya, dibaptis Roh Kudus itu. Roh Kudus dipenuhi, diurapi, dicurahi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Ada yang mengatakannya ketuangan, ada yang mengatakannya kepenuhan. Kalau tidak, dikalahkan setan nanti. Dikalahkan setan itu bisa jatuh ke dalam dosa, bisa, ya, pengajarannya menyerong jadi salah karena tidak ada kuasa. Oh, saya pendidikannya tinggi dan saya sudah banyak baca Alkitab, banyak baca buku-buku yang lain untuk melengkapi pelayanan. Oh, tidak salah, tidak salah. Tapi tetap harus dibaptis Roh Kudus lebih dulu, baru terjun ke pelayanan, supaya tidak kalah oleh setan, tidak diserong pengajarannya, tidak dihajar setan dalam pelayanan. Coba kalau masuk ke desa-desa yang penuh dengan kuasa kegelapannya, masuk ke desa-desa yang gelap secara rohani, akan terpental, akan pulang dari pelayanan, tidak sanggup kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak dibaptis Roh Kudus lebih dulu. Jadi baptisan Roh Kudus juga bukan untuk sombong-sombongan, gagah-gagahan, tidak. Itu perlengkapan dari Allah kepada kita. Kita diperlengkapi.
Ya, ketika kita menerima juga baptisan Roh Kudus, kita diberi hikmat, pengertian kita dibuka. Haleluya. Kita bisa menguji juga segala roh. Ini rohnya roh Tuhan apa bukan? Misalnya ada orang ibadah sikarabaraba. Saudara terganggu. Saudara uji. Kalau memang saudara sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saudara uji. Uji roh itu. Uji, saudara ada kuasa. Oh, kalau ini bukan dari Roh Kudus, bahasa roh ini siapapun orangnya ini spiritnya yang berbahasa roh. Kalau ini bukan dari Tuhan, aku ikat dalam nama Yesus. Aku ikat dalam nama Yesus. Aku tolak dalam nama Yesus. Pasti stop, saudara. Pasti terhenti. Iya. Nah, jadi kalau mau bicara tentang bahasa roh, karena bahasa roh ini karunia Roh Kudus, salah satu karunia Roh Kudus, karena bahasa roh ini adalah hal yang ajaib dan supranatural, ini hanya bisa dijelaskan oleh orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau orang belum dibaptis Roh Kudus, tidak dapat menjelaskannya dengan tepat dan benar. Walaupun sudah baca Alkitab banyak, walaupun sudah banyak baca buku-buku yang lain tentang bahasa roh atau apa aja lah. Tidak bisa, tidak nyambung. Ya, tidak nyambung karena ini karunia dan ini supranatural dan ini ajaib. Hanya Roh Kudus yang bisa menjelaskannya kepada kita. Ya. Jadi untuk saudara Patrice Smith, ya, mungkin saudara perlu juga bersaksi. Saya tunggu kesaksiannya. Apakah saudara sudah dibaptis Roh Kudus apa belum? Kalau saudara belum, saudara mintalah dengan Tuhan ya, supaya dibaptis Roh Kudus, karena sangat penting supaya kita bersama-sama memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan itu dengan tepat dan benar. Ya. Supaya kita mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, ya, kuasa Tuhan. Dan orang yang kita layani juga mereka mendapat kepastian dari berita firman Tuhan yang kita sampaikan. Ya. Dan supaya kuat juga menghadapi segala tantangan dalam pelayanan. Saya pikir itu saja. Ya. Itu jawaban saya kepada tantangan yang diberikan oleh saudara Patrice Smith. Haleluya. Salam dari saya, Pendeta Supardi Yunis Umbai, pendeta desa saja. Di desa karena diutus ke desa, bukan ke kota. Ya. Jadi salam persahabatan juga untuk kawan-kawan Makanan Rohani Sehat channel semuanya. Mari kita bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran supaya orang lain selamat, kita juga selamat. Seperti kata firman Tuhan di Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Salam.